Setelah merdeka harus merdesa. Tangkap dan adili Ya, salah Jokowi. satunya karena supremasi hukum selalu tidak pernah sungguh-sungguh dilaksanakan. Nah, Bung Ferry ini ahli hukum. Kita dengarkan beliau. Silakan pada Bung Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperpendek mukadimah saya yang saya hormati, saudara-saudara saya di depan dan di hadapan saya, saudara sekalian. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin mulai cerita dengan sesuatu yang takut didengar oleh Bang Noel. Di tahun 1973, Svarges Credit Bank di Stockholm dirampok 2 orang pemuda. Hebatnya, setelah aksi perampokan itu, mereka melepaskan beberapa korban, yang kemudian timbul rasa sayang para korban terhadap perampok, terhadap para penculik-penculiknya. Kurang lebih kemudian situasi ini disebut sebagai sindrom Stockholm, di mana menjelaskan kondisi kelainan jiwa seseorang terhadap perasaan cinta kepada penculiknya. Perasaan cinta itulah yang kebanyakan sekarang hinggap di diri para mantan korban-korban yang diculik seseorang. Baik Budiman Sujatmiko dan beberapa aktivis yang lain. Perasaan cinta itulah yang kemudian berlebihan sehingga tidak muncul sikap yang jelas soal tata kelola pemerintahan. Dari 6 tuntutan reformasi, hanya tinggal 1 tuntutan yang tersisa, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dihilangkan, dikembalikan ke Undang-Undang Dasar naskah awal, seluruh 6 tuntutan reformasi sudah tiada. Tuntutan yang kelima hari ini sudah gugur, yaitu ketika dui fungsi ABRI atau TNI dikembalikan lagi. Kurang kacau apa dalam tata hukum kita, karena salah satu tuntutan reformasi yang dituntut oleh banyak aktivis 98 adalah supremasi hukum, menghormati hukum, meninggikan hukum. Kurang berantakan apa hukum kita ketika ada undang-undang diubah untuk menghalalkan jabatan yang dulunya diharamkan diisi oleh para prajurit aktif. Pasal 47 khusus diubah hanya untuk bisa seseorang menjabat dan mengisi jabatan tersebut. Dulu Mayor TNI itu tidak boleh menurut pasal 47 Undang-Undang TNI, tapi diabaikan, dilabrak saja. Tapi karena ibu bapak semua orang-orang di jalanan, termasuk Bang Noel mungkin bicara bahwa tidak bisa prajurit aktif mengisi jabatan yang tidak diperkenankan diisi oleh prajurit. Mau tidak mau goyang juga, karena undang-undang yang melarang. Akhirnya walaupun sudah mengisi jabatan itu secara haram, sekarang mau dihalalkan dengan diubahnya undang-undang. Akhirnya sekarang Pak Letnan Kolonel Teddy secara undang-undang sudah bisa menjabat menjadi sekretaris kabinet. Ini wajah buruk supremasi hukum. Kalau saya punya pegang Bang Eros, bahwa di dalam sistem pemerintahan presidensial yang paling bertanggung jawab presiden. Kekacauan yang dimulai hari ini, tanggung jawab presiden yang membuat kacau. Joko Widodo, yes, tidak ada keraguan untuk itu. Tapi hari ini tanggung jawab itu juga ada di pundak Presiden Prabowo, karena dia adalah presiden. Menjadi presiden, jadilah presiden. Dia bertanggung jawab terhadap kekacauan undang-undang TNI ini. Dia bertanggung jawab
anjloknya indeks harga saham gabungan kemarin. Dia bertanggung jawab bahwa ada pengistimewaan terhadap figur-figur tertentu. Dia bertanggung jawab kekacauan ekonomi. Dia bertanggung jawab dari minyak kita yang isinya ternyata tidak sebenarnya, ya. Pernyataannya 1 kilo isinya 750 gram, penipuan-penipuan. Dia bertanggung jawab yang terjadi di Pertaniaga. Dia bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di Antam. Dalam waktu belum sampai selesai 4 bulan, kekacauan ini semua tumbuh. Kalau dia bertindak sebagai presiden, maka apa yang diwariskan, kerusakan yang diwariskan oleh Jokowi mungkin sudah terhenti di hari pertama dia menjadi presiden. Saya ingin bercerita bahwa di Prancis tahun 1798 Raja Louis ke-16 bertindak mengubah sebuah ketentuan, yaitu memaksa agar pajak-pajak dinaikkan karena keuangan negara sedang seret. Lalu dia meminta agar parlemen rapat untuk memastikan aturan pajak-pajak baru ini bisa memaksa rakyat untuk menyerahkan pajaknya kepada negara. Rakyat sudah terlanjur miskin, mereka menolak karena mereka lapar. Mereka menolak karena mereka ditipu oleh negara. Mereka menolak karena beli bensin ternyata oplosan. Mereka menolak mau beli minyak karena minyaknya juga dikurangi. Mereka menolak semua hal dan melakukan gerakan bersama yang disebut sebagai revolusi. Saya percaya kalau rakyat betul-betul merasakan penderitaan, gerakan ini akan muncul. Saya percaya. Saya percaya kalau besok pagi ekonomi yang berbasis kepada kepentingan elit akan mengubah sesuatu. Yang berkuasa hanya elit, yang mendapat tempat anak-anak elit. Teman-teman bisa lihat, ibu bapak sekalian, elit-elit yang muncul baru-baru adalah anak-anak pejabat yang lama. Sekarang yang menikmati kesejahteraan hanya mereka, dan rakyat kecil kena imbasnya dari berbagai kebijakan ini. Hari ini TNI masuk ke kancah yang tidak sepatutnya diikuti oleh TNI. TNI masuk ke ruang ekonomi, bisnis, dan politik, sesuatu tabu dan terlarang. Diingati oleh bapak bangsa kita, diwaspadai oleh berbagai pendiri negara di tempat lain, bahwa militer yang benar, yang profesional tidak masuk ke ruang politik dan ekonomi. Hari ini backing para pebisnis adalah militer, backing para politisi adalah militer. Politisi menakuti lawan-lawannya dengan militer, dan semuanya sekarang terlihat di hadapan mata kita. Semua isi-isi negara ini akan diisi oleh para militer. Maka ibu bapak sekalian, kuatkanlah daulat ibu bapak sekalian. Nyaringkanlah, tidak hanya di ruangan ini, tapi pastikan di telinga dan di kuping para pejabat, mereka mendengarkan bahwa yang punya negara ini adalah ibu bapak semua. Pertanyaan besarnya, sampai kapan kita begini? Sampai kapan ibu bapak mau kita bicara ini? Tak banyak ya, seniman yang mampu menggelorakan dengan argumentasinya seperti Bang Eros. Tak banyak orang yang berjuang soal anti korupsi untuk menggelorakan semangat seperti Abraham Samad. Ada orang yang bergelora menjelaskan pandangannya seperti Ray Rangkuti. Tapi sampai kapan kita begini? Perlu waktu, Pak. Iya, butuh waktu, tapi tidak berarti diam.
Tidak ada yang tumbang tanpa pergerakan. Saya mau ceritakan, Louis ke-16 itu karena seluruh publik bergerak bersamaan. Lupakan perbedaan, lupakan cara pandang politik. Hanya ada satu lawan bersama, yaitu pemerintah yang menzalimi rakyatnya. Terima kasih. 14 bulan Bung Ferry, ya. Setelah mendengar penjelasan dari Bung Ferry, semakin gelap atau semakin terang? Suasananya semakin gelap, tapi penjelasan Bung Ferry yang terang. Ya. Terang bahwa kita dalam kegelapan. Bapak Ibu sekalian, kawan juang semua, ada satu kawan saya di sebelah kiri saya, Bung Rai. Reformasi atau penegakan hukum yang selalu dimain-mainkan, dan itu berulang seperti Sisyphus yang mendorong batu ke atas dan jatuh kembali, batu ke atas jatuh kembali, yang disimbolkan oleh Albert Camus. Ya, solusinya adalah pemberontakan, keluar dari ritualitas mendorong kesia-siaan itu, keluar dari rutinitas itu. Mungkin Bung Ferry bisa mempertegas itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas semangat ibu bapak sekalian yang belum surut. Ini udah mau berbuka. Ya, makanya kan saya bilang terima kasih, semangatnya nggak surut. Kalau kita berharap kepada Prabowo, saya sudah paripurna. Bagaimana mungkin berharap kepada seseorang yang mungkin mengalami ketakutan berlebih terhadap orang-orang yang mungkin melanggar hukum. Hadirnya Undang-Undang TNI hari ini tidak lepas dari peran Presiden Prabowo. Lalu bagaimana mungkin kita berharap akan mengadili rezim Joko Widodo kalau kemudian tindakan hari ini tidak memperlihatkan semangat memperbaiki negara? Bagaimana mungkin seorang Prabowo mengadili Jokowi kalau anaknya adalah wakil presiden Prabowo? Bagaimana mungkin kita berharap kepada Pak Prabowo mengadili Presiden Joko Widodo kalau kemudian yang dia teriakkan secara lantang adalah hidup Jokowi? Bagi saya, hari ini tidak ada pilihan bagi publik untuk memastikan hak konstitusionalnya betul-betul dijalankan secara benar. Kalau pemerintah yang berkuasa tidak melakukan apapun, maka sebagai pemegang kedaulatan, ibu bapak sekalian punya hak untuk meneriakkan hidup rakyat, hidup konstitusi, dan gantung segala pihak yang punya masalah ketika melanggar konstitusi. Quote and quote. Saya ingin katakan apa pilihan ke depannya? Ya, pilihannya terus bergerak. Apakah ada revolusi? Ya tentu bisa. Yang mengkhawatirkan dari revolusi bagi saya adalah jatuhnya darah anak bangsa sendiri. Tapi adakah jalan revolusi yang bisa damai untuk menuntaskan keadaan? Kalau rakyat kukuh konsisten di jalanan, tidak sekedar satu hari meneriakkan perlawanan, saya pikir rezim yang bermasalah akan goyang. 5 hari saja berturut-turut, ibu bapak sekalian, rezim sudah bisa dipastikan berganti. Kalau semua rakyat yang mempermasalahkan apa yang terjadi hari ini, dilanggarnya 6 tuntutan reformasi secara terang-benderang, turun secara rapi tanpa perlu ada korban, duduk berhari-hari, 5 hari berturut-turut, saya garanti, saya jamin bahwa rezim ini pasti tumbang dan berganti. Nah, pertanyaan besar lanjutannya adalah, apakah kita tidak akan mengganti monyet dengan beruk? Sama saja seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, itu pilihan yang perlu dipersiapkan. Sebelum ibu bapak turun, berpikirlah bahwa jangan mengganti orang yang buruk dengan orang buruk yang baru, orang yang punya masalah kerusakan dengan kerusakan yang baru. Ini yang perlu dipikirkan, siapa yang akan memperbaiki keadaan yang bermasalah ini. Dan bagi saya,
waktu kita tidak panjang sebenarnya sebelum rezim kian otoriter dan kian bermasalah. Tidak akan ada demokrasi di ruang militer yang diberikan kesempatan yang kedua. Tidak akan ada seni tanpa ada izin militer. Tidak akan ada diskusi tanpa izin militer. Tidak ada kemudian sajak-sajak, sair-sair terhadap kemerdekaan berpikir tanpa ada izin militer. Tidak ada ruang akademik apapun tanpa izin militer. Dan semua yang senior ini sudah pernah rasakan ketika rezim itu berlangsung. Lalu kita masih berpikir ada orang yang terlatih secara militer mau menegakkan demokrasi, mengadili satu orang paling bermasalah di republik ini yang bernama Joko Widodo. Bagi saya, susunlah pergerakan dengan rapi tanpa perlu menjatuhkan air mata dan luka bagi anak-anak ibu bapak sekalian juga. Turun ke jalan 5 hari berturut-turut, kita tumbangkan rezim ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Peri. Selanjutnya, berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan. Salam.